Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Oko Setiawan. Memang dari awal Bu Anis pesannya Ustadz kajiannya yang menenangkan saja, ya. Yang intinya adalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa jawab iya atau tidak ya, kalau tebakan saya salah. Yang intinya adalah bagaimana agar kita hidup itu tujuannya satu, bahagia dunia dan akhirat. Ada yang lain? Nggak ada ya? Jadi semua orang, siapapun orangnya, kegiatan apapun yang dilakukan, pasti tujuannya bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, bahagia itu mudah atau sulit? Sulit. Kan beda-beda, memang beda-beda. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bahagia itu mudah atau sulit? Baik, ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Gak apa-apa. Sekarang saya mau tanya, ini jujur ya dari hati nurani ya. Terus fungsinya Al-Quran itu untuk apa? Pedoman untuk apa? Agar Bapak Ibu hidup apa? Berarti harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran. Sulit bagi yang kurang mengikuti. Dan kita buktikan. Sebenarnya tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Tujuannya 87. Kita pakai ayat surat 6 sampai ayat 8. Apakah tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Nanti kalau misalnya menurut Allah A, berarti kita tinggal lakukan itu. Silakan Ustaz. Surat Al-Ala 87 ayat 6 sampai ayat 8. Bapak Ibu mau buka Al-Quran yang ada di handphone nggak apa-apa? Sekalian kita tadabbur ya. Surat 87 Al-Ala. Surat 87 surat Al-Ala ayat 6 sampai ayat 8. Ayat 6 sampai apa ayat tujuan? 8. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Baik, perhatikan ayat terakhir, ayat 8-nya apa? Tujuannya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk apa Bapak Ibu? Agar hidup Bapak Ibu bahagia dunia dan akhirat. Berarti kalau hidup kita menderita salah atau benar? Salah. Sudah dikasih teorinya supaya bahagia. Berarti nanti tinggal Bapak Ibu bagaimana mempraktekannya. Ya, saya tanya ini jujur. Bapak Ibu tuh lebih bahagia kalau banyak uang atau tidak punya uang? Benar? Ibu lebih bahagia kalau tidak punya uang? Ibu bapak lebih bahagia kalau banyak uang atau tidak punya uang? Ini jawabannya simpel-simpel aja. Banyak uang. Betul ya? Karena kalau tidak punya uang kan pusing. Buat bayar listrik? Loh bukan. Enggak, artinya ini hal-hal yang realistis agar Bapak Ibu bisa menangkap dengan mudah ya. Tapi pertanyaan saya, apakah orang banyak uang bahagia semua? Nah, apakah orang tidak punya uang menderita semua? Berarti pasti intinya bukan itu. Ya, berarti kita akan mengupas ini supaya di sisa umur Bapak Ibu dan sisa umur saya ini bagaimana ke depannya agar kita bisa lebih bahagia. Baik, sekarang saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, orang itu akan bahagia kalau tidak ada masalah atau banyak masalah? Tidak ada masalah ya? Pertanyaannya, kira-kira mungkin nggak orang itu tidak ada masalah? Berarti pikiran itu benar atau salah? Terus kenapa tadi Bapak Ibu jawabnya begitu? Ngerti nggak ini Bapak Ibu? Artinya
terlepas apapun permasalahannya, harusnya yang benar itu adalah bagaimana dengan kondisi masalah yang menimpa kita, kita tetap bahagia. Kan begitu ya? Nah, sekarang saya mau bertanya nih, ini baru mulai mendasar ke arah materi ya. Kira-kira orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengerti cara menyelesaikan masalahnya? Jadi meskipun masalah banyak, kalau Bapak Ibu mengerti cara menyelesaikan, kira-kira jadi masalah nggak? Kalau Ibu punya masalah, tapi Ibu mengerti cara menyelesaikan, berarti jadi masalah nggak? Tidak. Berarti yang jadi masalah tuh karena masalahnya atau karena kita tidak mengerti cara menyelesaikan? Jadi orang bermasalah itu salah siapa? Betul. Nah, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran ada nggak cara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Kalau ada, berarti harusnya menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Quran. Sulit bagi yang berpikir sendiri. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah mengikuti Al-Quran atau berpikir sendiri? Terus Al-Qurannya buat apa? Nah, jelas ini Bapak Ibu nih. Jadi ayo kita maksimalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nanti apapun masalah yang menimpa kita, kalau Bapak Ibu tahu caranya, harusnya tidak jadi masalah. Contoh sederhana, ini contoh sederhana. Ibu, saya minta tolong buatkan teh manis. Kira-kira Ibu bisa nggak membuat teh manis? Berarti jadi masalah nggak? Kenapa tidak jadi masalah? Karena Ibu tahu caranya. Bagaimana caranya? Siapkan air panas, kasih teh, tambah gula, lalu diaduk. Betul? Berarti masalah teh manis bukan masalah. Betul? Sekarang pertanyaan saya, yang kedua, suami selingkuh itu masalah atau bukan? Gak apa-apa. Saya diskusi gini ya. Menurut Bapak Ibu suami selingkuh itu masalah atau bukan? Masalah itu karena suami selingkuh atau karena tidak tahu cara menyelesaikan? Oke. Kalau Ibu tahu cara menyelesaikan, berarti masalah atau bukan? Baik. Kalau Ibu tahu cara menyelesaikan? Baik, saya tanya, cara menyelesaikan suami selingkuh bagaimana? Satu, siapkan air panas. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, ini saya buka ini biar Bapak Ibu tuh jangan menganggap masalah itu sesuatu tanda kutip yang menakutkan, membuat kita menderita. Tidak ada yang namanya masalah kalau kita bisa menyelesaikan masalahnya. Tidak ada yang namanya masalah kalau kita tahu langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan di dalam Al-Quran insya Allah ada semuanya. Itu yang mau saya bahas. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Baik, jadi sekarang kita akan fokus belajar langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya masalah itu kalau sesederhanakan paling cuma 3. Ekonomi, keluarga, dan paling kesehatan atau penyakit. Betul? Politik saya nggak ikut-ikutan ya. Baik. Jadi paling kalau saya perhatikan orang itu curhat kepada saya, itu tuh cuma 3 Bapak Ibu. Ekonomi, keluarga, sama kesehatan. Paling cuma itu. Nah, sekarang kita buktikan apakah semua masalah itu harusnya ada caranya. Kalau sudah mengerti caranya, berarti apapun nanti masalah yang menimpa kita, harusnya bukan masalah. Karena kita sudah paham bagaimana mengerjakan caranya. Misalnya kita dulu waktu SMA Bapak Ibu, guru ngasih ujian. Kan masih ya ujian ya. Logikanya ujian dulu baru teori atau teori dulu baru ujian? Ibu belajar teorinya dulu kan? Setelah belajar teorinya baru ujian. Maksudnya Ibu belajar teorinya dulu tuh untuk apa? Ketika ujian Bapak Ibu mengerjakan sesuai dengan teori. Betul?
Sekarang saya tanya, Allah memberikan masalah hidup, teorinya dulu baru masalah hidup, atau masalah hidup dulu baru teori? Coba saya tanya, Allah ngasih masalah hidup. Menurut ibu teorinya dulu baru masalah hidup, atau masalah hidup baru teorinya? Masalah hidup dulu. Terus Bapak Ibu mengerjakan masalah hidup dasarnya apa? Iya, berarti teorinya dulu atau masalah hidup dulu? Sebelum Bapak Ibu lahir Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Berarti teorinya dulu baru masalah hidup, atau masalah hidup dulu baru teori? Maksudnya Bapak Ibu belajar teori Al-Quran itu, nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan teori Al-Quran. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, mengerjakan sesuai dengan teori Al-Quran atau mikir sendiri? Padahal setiap ujian itu akan terselesaikan kalau kita mengikuti teori dalam Al-Quran. Surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Surat 76 Al-Insan ayat 2 sampai ayat 3. Baik, kita perhatikan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, perhatikan Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Lalu setelah diuji Allah ngapain? Setelah diciptakan manusia ngapain? Coba sekali lagi Ustaz Anas. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Terus setelah itu apa? Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Berarti saya tanya, Bapak Ibu tahu nanti orang hidup itu akan diuji? Tahu ya? Kalau Bapak Ibu tahu, berarti orang diuji itu wajar atau pusing? Wajar. Kalau pusing itu wajar atau tidak? Saya ulang lagi. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Kita diciptakan, nanti kita pasti diuji. Tahu atau tidak? Kalau sudah tahu, harusnya kaget atau biasa saja? Kenapa biasa saja? Karena sudah tahu. Loh. Makanya saya ulang, teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Menurut teori, manusia hidup itu pasti akan diuji. Ya, berarti orang diuji itu pasti hidup. Berarti kalau Bapak Ibu tidak mau diuji berarti? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu tuh kalau disuruh milih, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Lah, ayo. Tidak ingin karena sudah handicap usia. Baik, saya ulang ya. Ingin tidak ingin, manusia pasti diuji nggak? Berarti kalau Bapak Ibu tidak ingin diuji, berarti harus apa? Jangan hidup. Karena setiap manusia pasti akan diuji. Tapi kita lihat kata Allah apa? Ayat 3-nya. Ayat 3. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berarti setiap ujian sudah ada belum petunjuknya? Ada. Berarti pertanyaan saya, manusia diuji dan setiap ujian pasti ada petunjuknya. Berarti kita selama ini ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Bisa nggak masalah selesai kalau kita tidak mengikuti petunjuk? Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Kok bingung? Saya. Menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita tidak mengikuti petunjuk, kira-kira bisa nggak masalah kita selesai? Nah, atau saya kunci. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Nah, jelas nih Bapak Ibu.
Berarti kalau Allah ingin menolong kita, harusnya Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Kira-kira petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Kayak saya tadi dari Jakarta mau ke sini. Saya kan nggak tahu tempatnya. Karena saya tidak tahu, berarti saya buka apa? Google Map, betul? Ketika Google Map sudah ada memberi petunjuk ke sini, saya masih mikir atau ikuti saja petunjuknya? Oke, kenapa tinggal diikuti? Karena sudah ada petunjuknya. Paham ini? Setiap masalah itu sudah ada atau belum petunjuknya? Berarti tinggal diikuti atau masih difikirkan? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya mikir atau mengikuti? Masih dua-duanya. Nggak apa-apa, nggak apa. Saya ingin cuman ngasih gambaran dulu apa yang mau kita bahas gitu loh Bapak Ibu. Karena buat saya, Bapak Ibu mau ngaji di manapun silahkan, tapi pertanyaannya bisa dipraktekkan atau tidak. Karena itu pertanyaan saya dari dulu. Oke, saya akan cerita sedikit kenapa saya akan membahas ini. Karena menurut saya ini penting dan semua orang pun harusnya bisa memahami begini Bapak Ibu. Tahun 2005 dulu di Jakarta, saya punya perusahaan dulu Pak. Perusahaan software namanya PT Multisolid. 2005-2006 perusahaan saya meningkat. 2007 pertengahan perusahaan saya collab, akhirnya 2008 awal bangkrut total. Ini masalah awal. Lalu yang namanya pengusaha bangkrut total, saya meninggalkan masalah besar 3 Pak. 1, hutang saya 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Lalu saya punya masalah keluarga dan yang terakhir saya akan dipenjara karena kasus urusan pajak. Kira-kira saya pusing atau bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Oke, saya pusing ya. Saya pusing. Pusingnya kenapa? Karena bukan karena masalahnya, tapi karena saya tidak mengerti langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu ya. Orang masalah itu bukan pusing karena masalah, karena dia nggak ngerti caranya. Itu aja sebenarnya. Dan sebenarnya harusnya semua caranya ada di dalam Al-Quran. Seperti yang tadi disampaikan surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Kami hendak mengujinya dan kami pun menunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Harusnya setiap ujian itu ada petunjuknya. Lalu saya mohon sama Allah, ya Allah, saya tuh yakin Al-Quran itu petunjuk hidup. Saya yakin semua permasalahan harusnya ada caranya di dalam Al-Quran. Tapi ini kenapa ya Allah, saya punya masalah hutang, masalah keluarga, sama masalah hukum, tapi saya sudah bolak-balik baca Quran Pak, sudah menghafal, sudah ditafsirkan dan lain, tapi saya cuma satu, saya tidak bisa mengimplementasikan antara Al-Quran yang saya baca dengan masalah yang saya harus hadapi. Harusnya antara ayat-ayat Al-Quran dan masalah hidup yang saya alami, harusnya nyambung dong. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Tolong ya Allah, ini salahnya di mana? Saya hampir putus asa Bapak Ibu, karena waktu itu sudah habis semua. Akhirnya sunatullahnya, saya tiba-tiba waktu itu baca, saya nggak ngerti ya waktu buka internet atau apa. Intinya begini, belajar beragama itu, salah satunya belajar tafsir Quran, belajar hadis itu, ternyata wajib punya guru. Jadi kesalahan saya apa? Saya belajar Al-Quran waktu itu saya belum punya guru. Akhirnya doa saya rubah. Ya Allah tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membimbing saya menyelesaikan masalah hidup saya dengan cara Al-Quran. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita saya ketemu guru saya. Lalu saya diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Saya praktekkan Al-Quran 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Ya, kondisi keluarga tidak jadi berantakan. Dan masalah hukum pajak saya terselesaikan. Kenapa bisa terselesaikan? Karena mengikuti caranya di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan mohon maaf, petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Bapak Ibu pun senangnya yang mudah atau yang sulit?
Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, mengikuti petunjuk Al-Quran atau berpikir sendiri? Jadi senang yang sulit. Oke, sekarang saya akan ceritakan. Apa yang waktu itu saya lakukan, nanti saya akan sharing kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa praktekkan nanti ya. Kan saya yakin semua yang hadir di sini punya masalah. Dan pasti ingin menyelesaikan. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu semua penyelesaian ada. Kita buka dulu surat 16 ayat 89. Silakan. Surat 16 ayat 89. Apa kata Al-Quran? Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Terus? Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Perhatikan, kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala itu apa? Berarti apapun permasalahan yang kita hadapi, ada nggak petunjuknya di dalam Al-Quran? Ada. Nah, itu yang waktu itu 2008 saya cari, Pak. Saya baca Al-Quran, saya hatamkan, tapi kenyataannya ketika punya masalah masih pusing. Saya ngaji kemana-mana, tapi ketika punya masalah tetap pusing. Tetangga saya nggak ngaji, pusing. Terus bedanya apa? Saya ngaji sama yang tidak ngaji. Saya bilang, tolong ya Allah, bantu saya apa yang harus saya lakukan. Nah, singkat cerita, saya ketemu guru saya. Terus saya ditanya oleh guru saya, Mas Oke kesini mau apa? Saya bilang, Pak Guru tolong saya. Saya punya hutang 2,5 miliar, keluarga saya mau berantakan dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong ajarkan bagaimana saya bisa menjalani masalah ini. Nah, guru saya menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Mas Oke percaya Al-Quran itu solusi hidup, petunjuk hidup? Saya bilang percaya. Tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya. Kayak Bapak punya mobil di rumah, kalau Bapak Ibu nggak bisa nyetir, ada nggak fungsinya mobilnya? Nggak ada. Jadi meskipun mobil ada, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengoperasionalkan, maka tetap tidak akan bermanfaat. Sama, Al-Quran diturunkan Allah 1400 tahun yang lalu. Harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, di pikiran Bapak Ibu itu adalah, ini menurut Al-Quran bagaimana. Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu praktekkan, akhirnya insya Allah masalahnya terselesaikan. Nah gini, jadi waktu saya bertemu guru saya, nama guru saya Kiai Antono, saya bilang, Pak Guru tolong saya. Terus guru saya nanya, Mas Oke itu hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan. Terus dia nanya, aset ada nggak? Habis, saya bilang. Ruko, mobil semua habis, Pak Guru. Karyawan juga hampir habis. Terus kira-kira menurut Mas Oke selesai nggak? Nggak mungkin, Pak Guru. Menurut hitungan saya Pak ya, karena waktu itu juga kan bank jaminan dan lain-lain. Terus akhirnya guru saya merubah mindset saya waktu itu. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kajian saya kan diputar-putar ya, dibolak-balik cara berpikir ya. Karena ternyata yang menjadi salah itu bukan ayat-ayat Al-Quran, ya cara berpikir kita. Oke, kita buktikan sekarang. Sekarang gini aja masuk ke kata guru saya. Masuk ke hutang 2,5 miliar. Saya, guru saya namanya Kiantono. Saya hutang 5 juta. Kira-kira menurut Mas Oke, 5 juta dan 2,5 miliar. Lebih cepat mana lunasnya ibu-ibu sekalian? 5 juta. Saya jawab 5 juta. Kenapa 5 juta Bapak Ibu? Lebih sedikit. Guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Saya bingung Pak, salahnya di mana? Perasaan kalau Bapak Ibu saya tanya pun 5 juta dengan 2,5 miliar, pasti Bapak Ibu jawab yang 5 juta. Kenapa? Lebih sedikit. Saya jawab itu salah kata guru saya. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Oke, silahkan bantah jawaban saya ya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Mau 5 juta, mau 2,5 miliar. Kalau Allah menolong, beres atau tidak? Beres. Mau penyakit leukemia, mau penyakit perut, kalau Allah nolong, beres atau tidak? Makanya jamaah saya sakit karena leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal, praktek yang nanti saya jelaskan, sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Allah menolong. Berarti tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong kita.
Masalah kecil adalah ketika Allah menolong kita. Jadi seberapa besar pun masalah Bapak Ibu, kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak. Sekecil apapun masalah Bapak Ibu, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai. Surat 3 ayat 160. Silakan. Surat 3 ayat 160. Bapak Ibu kalau mau lihat tadabbur juga sekalian, silakan. Ya, apa Jika kata? Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong masalah Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, sekaya apapun, sehebat apapun, maka masalah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa terselesaikan. Berarti mau besar mau kecil, kalau Allah menolong selesai. Mau sekecil apapun kalau Allah tidak menolong tidak selesai. Berarti pertanyaan besarnya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar, tujuannya itu menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Betul Pak, itu jawabannya. Saya pun jawab itu waktu itu. 2008 ketika masalah saya nggak selesai-selesai, guru saya nanya, Mas Oke selama ini niat ikhtiar apa? Menyelesaikan masalah. Lalu guru saya kunci jawaban saya. Bisa memang Mas Oke menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Berarti harusnya niat yang benar itu menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Harusnya supaya Allah menolong. Tinggal pertanyaannya adalah, bagaimana saat kita ikhtiar agar Allah mau menolong masalah kita? Jelas ini Bapak Ibu ini? Sekarang saya tanya, kira-kira Allah menolong itu kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, tapi ngeluh. Nah, itu yang pertama kali cara berpikir saya berubah saat ketemu guru saya. Berarti selama ini tuh kita salah. Niat yang kita lakukan tujuannya menyelesaikan masalah. Padahal sepintar apapun Bapak Ibu, kalau Allah tidak menolong, tidak akan selesai. Jelas ini Bapak Ibu ini? Berarti nanti saat ini ya, ke depannya, apapun silahkan Bapak Ibu ikhtiar, tapi tolong niatnya supaya Allah menolong. Allah menolong itu kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur itu ngomongnya apa? Dimarah-marahin suami ngomongnya apa? Dicerewetin istri ngomongnya apa? Nah. Paham ini Bapak Ibu ini? Ayo. Jelas ini Bapak Ibu? Insya Allah semua ada ayatnya kok, kita masuk akal. Karena Al-Quran itu fitrah dengan hati dan pikiran kita sama Pak. Nggak bertolak belakang. Oke, kita mulai sekarang. Berarti sekarang, kata guru saya, kalau Mas Oke ikhtiar ingin ditolong Allah, berarti Mas Oke harus cari ayat. Yang ayat itu Allah berjanji akan menolong, lalu Mas Oke jalani. Nah, di mana ayatnya, Bapak Ibu? Allah berjanji menolong kita? Iya di Al-Quran. ya oh, tenang Pak. Oke, ayatnya apa? Ternyata ayatnya itu sering kita dengar, cuman mungkin kita selama ini nggak mudeng Pak. Memang harus bimbingan guru itu. Ya, ternyata ayatnya ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Silakan Ustaz Anas dibaca. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Coba perhatikan ya, ini saya mulai praktek ayat ini waktu 2008 itu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohon maaf, ini Allah janji apa di sini? Coba baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah janji apa Bapak Ibu? Menolong. Betul nggak ini?
Saya tanya. Misalnya saya ngomong gini, Bapak Ibu nanti kalau punya masalah, ngomong ke saya tolong. Kira-kira ketika Bapak Ibu nanti punya masalah ngomong ke saya tolong nggak? Bisa nolong, bisa enggak. Enggak, saya nawarkan. Bapak Ibu nanti ketika punya masalah, nanti ngomong ke saya, nanti saya tolong. Kira-kira nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, saya pasti tolong nggak? Kenapa? Karena saya berjanji. Paham ini? Allah berjanji di Al-Baqarah 153 ini apa? Menolong. Harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, ditolong atau tidak? Terus kenapa masih banyak yang belum ditolong? Tidak beriman. Nah, berarti Allah tuh menolong kepada semua orang atau tidak semua orang? Tidak semua orang. Ya, saya ulang. Allah itu menolong kepada semua orang atau tidak semua orang? Tidak semua orang. Tidak semua orang, karena belum tentu setiap orang itu memenuhi syarat. Jadi saya ulang dulu ya. Janji Allah di ayat ini apa? Janji Allah di ayat ini menolong. Betul? Syaratnya apa? Iman, sabar, sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Paham ini Bapak Ibu ini? Berarti ayat ini kepada yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini kepada yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Yang sedang ditolong. Enggak, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ayat ini tuh kepada yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Sudah ditolong. Kalau sudah ditolong, ngapain lagi minta tolong? Ayat ini kepada yang belum ditolong. Biar apa Bapak Ibu? Biar yakin Allah pasti nolong. Saya tanya, Bapak Ibu yakin Allah pasti nolong? Yakin Allah pasti nolong? Kalau yakin, masalahnya di mana? Nah, terus Bapak Ibu pusing-pusing selama ini kenapa? Nah, salahnya di saya katanya. Ya? Ya, ini nanti saya jelaskan. Enggak, artinya itu cara berpikirnya ternyata kesalahan saya. Ini kan kasus kesalahan saya kan. Jadi saya itu waktu itu kan salahnya selalu berpikir kalau ada masalah bagaimana menyelesaikan. Nah, akhirnya guru saya bilang, kalau Mas Oke berpikir terus seperti itu, maka semua masalah akan jadi sulit selesai. Kenapa? Karena memang janji Allah itu pasti menolong. Tinggal Bapak Ibu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Saya ditanya oleh guru saya, Mas Oke sudah beriman? Saya bilang, saya yakin Pak Guru. Dari kecil saya sudah Islam. Saya yakin sama Allah. Baik. Sudah sabar? Kalau nggak sabar, saya bilang saya bunuh diri dengan masalah ini. Sudah sholat? Apalagi sholat tahajud 11, duha 12, rawatib 10. Saya jalani Pak. Kepepet. Pertanyaan terakhir guru saya. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar? Atau ayatnya yang salah? Pasti iman, sabar, sholat kita yang belum benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Kita buka surat 5 ayat 69. Cirinya orang beriman. Kita samakan dengan Al-Quran. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman apa Bapak Ibu? Tidak bersedih dan tidak khawatir. Bapak Ibu masih ada rasa bersedih dan khawatir? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Baik, yang kedua. Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan lagi nih, kayaknya kayak saya nih. Baik, cirinya orang sholat
menurut Al-Quran, bukan perasaan kita. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata Allah? Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata Allah? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Enggak punya uang, mengeluh. Suami enggak pulang-pulang, mengeluh. Istri cerewet, mengeluh. Dasarnya manusia itu mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Mengeluh, kikir. Tapi ada golongan orang yang tidak mengeluh dan kikir, Pak. Apa? Kata Al-Quran golongan apa? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Tapi masih mengeluh? Nah, berarti nanti kita harus perbaiki. Sholat seperti apa yang membuat nanti Bapak Ibu tidak mengeluh? Beriman seperti apa yang membuat nanti Bapak Ibu tidak khawatir? Kan begitu aja harusnya. Terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Insya Allah. Atau saya tanya gini. Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Oke. Sulit atau tidak tahu caranya? Mohon maaf, saya mau tanya ini. Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, curhat sama teman atau sama orang, biasanya ya, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Nah, ketika ada orang nyuruh Bapak Ibu sabar, pernah nggak Bapak Ibu tanya, Ustadz saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah ditanya caranya atau cuma disuruh? Loh kalau disuruh nggak diajarkan caranya, kira-kira Bapak Ibu bisa sabar nggak? Jadi sabar itu sulit atau selama ini Bapak Ibu nggak pernah mengajarkan caranya? Seperti Al-Quran sampaikan, ternyata tidak ada sebenarnya yang sulit. Yang sulit itu mungkin selama ini Bapak Ibu tidak mengerti caranya. 18 ayat 68. Sabar itu sulit atau tidak mengerti caranya? Silakan. Surat 18 ayat 68. Jadi kita samakan dulu Bu antara Al-Quran dan pemikiran dengan ciri yang kita lakukan supaya nanti sesuai. Silakan. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi sabar itu sulit atau Bapak Ibu nggak pernah belajar caranya? Padahal yang penting itu disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar. Baik, jadi sekarang nanti Bapak Ibu harus belajar bagaimana cara beriman dengan benar, bagaimana cara sabar dengan benar, bagaimana cara sholat yang benar. Hasil akhir Allah pasti menolong. Ya, Allah pasti menguji dan Allah pun pasti akan menolong. Kalau sama-sama pasti, yang dikhawatirkan apa? Berarti orang khawatir itu salah atau manusiawi? Loh, saya ulang. Allah pasti menguji, Allah pun pasti menolong. Kalau sama-sama pasti, harusnya khawatir atau tenang? Tenang, pasti menguji, pasti menolong. Berarti khawatir itu salah atau benar? Salah, karena khawatir itu bisikan siapa? Berarti kalau tadi Bapak Ibu ngomong manusiawi, berarti sebenarnya siapa? Jelas nih Bapak Ibu? Oke, berarti sekarang saya akan fokus bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Karena ini judulnya bagaimana cara menjalani hidup dengan tenang, berarti saya akan mulai dari sholat. Ya, saya akan buktikan kalau nanti Bapak Ibu sholatnya diperbaiki kualitasnya, minimal mulai tenang atau tidak. Buktikan aja ya. Baik, sekarang tolong dijawab dengan jujur ya. Selama ini Bapak Ibu ketika sholat, Bapak Ibu tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Dari kapan Bapak Ibu pikirannya jalan-jalan? Udah.
Oke, baik. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Sholat yang benar itu hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong juga? Jadi sholat yang benar itu Pak, selain menggugurkan kewajiban, harusnya sholat itu juga sebagai penolong. Tinggal pertanyaannya, bagaimana sholat yang kita lakukan agar menjadi penolong kan? Baik, surat Al-Baqarah ayat 45. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Sholat yang benar itu hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong juga? Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi Allah nyuruh kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Sholat seperti apa? Lanjut. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholatnya harus apa Pak? Khusyuk. Nah, sekarang kita akan belajar langsung praktek nanti. Bagaimana sholat yang selama ini pikiran ibu jalan-jalan menjadi khusyuk? Saya tanya, sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Sulit atau nggak tahu caranya? Baik, saya akan ajarkan caranya. Insya Allah Bapak Ibu keluar dari pintu ini, insya Allah tidak jalan-jalan lagi sholatnya. Kalau nanti setelah saya ajarkan caranya masih jalan-jalan, angkat tangan saja. Ustadz, saya masih jalan-jalan. Ya, saya akan ajarkan langsung prakteknya supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa ada perubahan dalam hidupnya. Oke, kita mulai ya. Jadi sholat khusyuk itu mudah atau sulit? Mudah kalau tahu caranya. Sulit kalau tidak mengerti caranya. Sekarang saya akan ajarkan langsung cara bagaimana saat sholat dari yang pikirannya jalan-jalan menjadi fokus, bahkan bisa meningkat kepada khusyuk. Ya, begini. Sekarang saya tanya, sholat yang benar itu, sholat yang benar, jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan ruhani. Selama ini Bapak Ibu sholat jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani, rohani, pikiran. Ayo. Bahkan kalau Bapak Ibu sholatnya jasmani dan pikiran, kalau hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain? Baik, kenapa harus jasmani dan ruhani? Surat 7 ayat 172. Karena setiap sampaikan itu pasti ada ayatnya. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Kenapa sholat itu harus jasmani dan ruhani? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Coba baca lagi. Ini coba mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Mereka itu siapa? Ruh. Ini belum jadi manusia ya Bapak Ibu ya. Ini masih di alam ruh. Ya, ini masih di alam ruh. Makanya Allah mengambil kesaksian ruh kita. Apa kata Allah? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah nanya kepada siapa? Kepada ruh kita. Bukankah aku ini Tuhanmu? Terus? Mereka menjawab. Mereka itu siapa? Ruh kita menjawab. Apa? Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Berarti nanti ketika Bapak Ibu meninggal, yang ditanya pertama kali sholat itu ruhnya atau pikirannya? Ruh. Makanya sholat yang benar itu harus jasmani dan ruhani. Berarti kalau Bapak Ibu selama ini di dunia ruhnya nggak pernah sholat, bisa menjawab nggak? Makanya di surat Al-Maun apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi ruhnya tidak sholat. Makanya sekarang saya mau perbaiki. Mari kita praktekkan bagaimana sholat itu agar jasmani kita sholat dan ruh kita pun sholat. Berarti sholat yang benar itu bukan jasmani dan pikiran ya, tapi jasmani dan ruhani. Berarti selama ini ruh Bapak Ibu kemana? Jalan-jalan. Baik, berarti sekarang kita akan mulai. Bapak Ibu berarti paham ya?
Kenapa ruh kita harus sholat? Karena ruh kita yang akan ditanya tentang masalah sholat. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana agar praktek? Nanti kita praktekkan, buktikan semua Pak. Insya Allah tidak akan jalan-jalan. Saya udah buktikan. Kita mulai ya. Di dalam sholat, berapa banyak kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam sholat itu? Di dalam sholat, kan Bapak melakukan kegiatan ya. Berapa banyak kegiatan? 2 gerakan dan ucapan. Kalau rukunnya ada yang 13, 17, 21. Itu rukun aturan, bukan maksud saya itu Bapak Ibu di dalam sholat itu berapa kegiatan? Kan cuma 2. Gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Yang melakukan ucapan? Ruhani. Berarti sekarang tinggal bagaimana saat sholat ruh kita sholat kan? Baik, kita praktekkan. Tugas jasmani apa tadi? Melakukan gerakan. Tugas ruhani? Mengucapkan bacaan dalam sholat. Seperti apa bacaannya? 17 ayat 110. Silakan. Surat 17 ayat 110. Tugas ruhani dalam melakukan ucapan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Oke, terus? Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Tapi jangan juga terlalu pelan. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Saya tanya, berarti sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Bapak Ibu yang masih dalam hati nggak boleh ya? Bapak Ibu sholat itu harus bersuara. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Atau bahasa umumnya disirkan. Jadi kata kuncinya itu ya, siapa yang bersuara? Ruh. Saya tanya sekarang, kalau ruh ingin bersuara, dia nyuruh siapa? Mulut. Taunya mulut bersuara? Terdengar di telinga. Jadi fungsi telinga apa? Mendengarkan siapa? Ruh. Ruh lewat mulut didengarkan di telinga. Jadi telinga Bapak Ibu fokus mendengarkan apa? Ucapan dari siapa? Ruh. Ruh lewat mulut didengarkan di telinga. Perhatikan ya, mata. Nanti sebelum kita praktek, mata itu boleh merem atau melihat tempat sujud? Harus melihat tempat sujud ya. Baik, Bapak Ibu perhatikan dulu, saya mau praktek. Jadi ruh saya mau mengucapkan bacaan sholat lewat mulut. Dan tolong telinga Bapak Ibu, tolong fokus dengarkan bacaan masing-masing saja. Jangan dulu mikirin artinya ya. Jangan dulu mikirin artinya Pak. Nanti itu tahap kedua. Pokoknya sekarang tugas Bapak Ibu hanya mendengarkan bacaan masing-masing. Tergesa-gesa atau tumanina? 17 ayat 106. Silakan. Surat 17 ayat 106. Apa kata Allah? Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Baik, perhatikan. Kita akan praktek, nanti Bapak Ibu praktekkan dan saya akan tanya nanti jalan-jalan atau sudah fokus ya. Jadi gini, saya mau sholat, ini saya mau sholat. Ruh saya akan mengucapkan bacaan, satu ayat dulu aja Al-Fatihah. Al-Fatihah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ruh saya akan mengucapkan bacaan, ingat Pak Boy. Dan ingat, telinga saya fokus mendengarkan bacaan saya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, cukup terdengar di telinga masing-masing. Bapak Ibu perhatikan dulu. Mata saya melihat tempat sujud. Baik. Berarti saya akan baca ini ruh saya mengucapkan Bismillah. Jadi telinga itu fokus mendengarkan ya. Hirrahmanirrahim. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi tugas telinga fokus mendengarkan bacaan dari ruh. Enggak usah dulu mikirin artinya. Telinga fokus mendengarkan. Tolong bacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Ini kan susah mendengarkan. Bapak Ibu fokus saja kalimah per kalimah. Sementara ini ya latihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baik, kita praktekkan. Jalan-jalan atau tidak. Siap ya? Bapak Ibu siap ya?
Dengarkan telinganya masing-masing. Nggak usah mikirin artinya. Pokoknya Bapak Ibu fokus mendengarkan bacaannya masing-masing ya. Kalimah per kalimah ya. Oke, kita buktikan. Mata melihat tempat sujud. Ikuti Bapak saya yang ketiga. Satu ayat aja dulu. 1, 2, 3. Silakan sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Kita ulang lagi, masing-masing ya. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Gak apa-apa. Oke, cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Baik, kita mulai lagi. Tenang, telinganya fokus mendengarkan. 1, 2, 3. Silakan sampaikan di telinga masing-masing. Jalan-jalan nggak? Nah itu bisa. Oke, nanti saya jelaskan kenapa tidak jalan-jalan. Oke, yang kedua ya. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Semakin tenang, ruh Bapak Ibu akan semakin sholat. Siap ya? Yang kedua ya. Baik. 1, 2, 3. Silakan sampaikan ayat kedua. Jalan-jalan nggak? Halo? Enggak kan? Oke. Ngerti caranya? Coba sekarang kita praktek agak panjang. Baca surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu 4 ayat ya. Tapi sama. Bapak Ibu fokus temanina ya. Qul huwallahu ahad. Tenang. Allahu samad. Dengarkan secara sesama telinganya ya. Siap ya? 4 ayat ya. Baik, kita mulai ya. Baca Al-Ikhlas ya. 1, 2, 3. Silakan sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Jalan-jalan enggak? Nah itu bisa. Nanti saya jelaskan kenapa langsung fokus. Baik, terakhir saya minta Ibu Bapak praktek baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah tenang, 7 ayat tapi bacanya seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, semakin tenang Bapak Ibu akan merasakan ruhnya sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang ya. Baik, kita baca Al-Fatihah ya, pelan-pelan, relax. Ibu Bapak telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan sampaikan Al-Fatihah. Telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Saya mau nanya nih, muncul nggak kayak terenyuh terus menangis? Ada? Ibu yang ngerasa gitu? Kalau ibu muncul rasa terenyuh menangis, kenapa? Karena ruh Bapak Ibu baru sholat. Sudah berapa tahun ruhnya nggak sholat? Nah, makanya tiba-tiba Bapak Ibu akhirnya sekarang tiba-tiba kayak tadi itu terenyuh atau misalnya kayak sedih. Karena selama ini ruh Bapak Ibu ingin sholat, tapi karena Bapak Ibu nggak tahu caranya, akhirnya dia hanya mengikuti saja. Kenapa telinga jadi fokus? Karena fokus Bapak Ibu saya geser. Yang tadinya di pikiran, saya geser ke telinga. Ketika Bapak Ibu telinganya fokus, maka ruhnya yang muncul. Ketika pikiran Bapak Ibu fokus, maka pikirannya yang sholat. Makanya ada beberapa jamaah saya curhat. Ustadz, biar khusus saya bayangin Ka'bah, makin jalan-jalan. Karena sholat itu bukan masalah membayangkan. Sholat itu alatnya harus benar dulu. Dan selama ini rata-rata orang sholat jasmani dan pikiran, bukan jasmani dan ruhani. Supaya ruh kita sholat, ternyata kata kuncinya cuma satu. Telinga fokus mendengarkan bacaan kita masing-masing. Bisa dipraktikkan ini? Kalau bisa tolong ajarkan kepada temannya, anaknya, suaminya. Karena salah satu kunci ketenangan hidup adalah memperbaiki sholat. Sholatnya baik, maka semua amal perbuatan jadi baik. Bayangkan sekarang gini.
Bapak Ibu tadi sholat subuhnya benar, praktek pakai ruh tadi ya. Maka subuh sampai zuhur, insya Allah Allah cegah dari perbuatan keji dan munkar. Zuhur sholatnya benar lagi, khusyuk lagi, maka zuhur sampai asar, Allah akan jaga dari perbuatan keji dan munkar. Asar sholatnya khusyuk lagi, asar sampai maghrib dicegah lagi. Maghrib sampai isya dicegah lagi, isya sampai subuh dicegah. Makanya sholat itu mewarnai sikap kita di dalam hidup. Ternyata sholat yang benar apa? Jasmani dan rohani. Paham? Jadi Bapak Ibu paham sekarang ini ruh harus sholat? Caranya ruhnya sholat, ternyata ruh menyampaikan lewat mulut, telinganya fokus mendengarkan bacaan. Itu dulu. Nanti tahap kedua baru kita masuk sholat menggunakan rasa. Karena sholat itu goalnya harus merasa diawasi oleh Allah. Itu tapi nanti dulu. Yang penting yang sekarang alat di dalam sholat Bapak Ibu harus benar dulu, yaitu ruhnya harus sholat. Baik, ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya. Dengan kita membacakan walaupun sir Pak Ya. tapi mata ini kan memandang. Betul, melihat tempat sujud. Tetap apa kalau mata memandang itu fokus Pak. Oke. Kenapa tadi saya harus sampaikan mata itu harus melihat? Ya. Karena nanti jasmani akan menjadi saksi. Saya tanya, mata itu digunakan untuk apa? Terus kalau mata Bapak merem berarti matanya sholat atau tidak? Jadi mata itu kenapa harus melihat, telinga itu kenapa harus mendengar? Karena nanti mata telinga akan menjadi saksi. Nah, sebenarnya gampang. Ini yang buat Bapak tidak fokus kan sebenarnya ini banyak motifnya ya. Kalau saya dulu prakteknya itu gini Bu, Pak. Saya beli sajadah warna putih. Nah, saya minta ke tukang jahit itu yang kecil, sajadah kecil buat latihan fokus. Saya minta ke tukang jahit itu dibuat lingkaran hitam, kecil hitam. Jadi pas saya sholat itu saya fokus ke situ. Nanti Bapak coba praktek aja. Jadi mata misalnya lihat ini aja ya, mata ini, insya Allah nanti nggak akan lari-lari. Pokoknya kata kuncinya mata fokus aja dulu melihat, karena harus fokus di situ. Terus telinganya mendengar, insya Allah sebenarnya Pak. Pokoknya kata kuncinya cuma dua, tumaninah dan telinga fokus mendengarkan bacaan dulu. Cuman itu dulu. Ini melatih agar Bapak Ibu mulai terbiasa menggunakan ruh. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya biasanya, bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Betul ya? Saya tanya, kalau sholat sendiri tadi, sumber suara dari mana? Kalau sholat sendiri, ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut, terdengar di telinga. Kalau berjamaah, maghrib, isya, dan subuh, sumber suara dari mana? Imam, maka telinga Bapak fokus mendengarkan saja, masukkan ke dalam ruh kita. Cuman dibolak-balik itu aja. Ini sementara ya, ini metode singkat, agar yang penting alat yang Bapak gunakan saat sholat itu benar. Karena yang benar itu suka tidak suka harus jasmani dan ruh kita. Caranya menggeser itu, telinga harus fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Jelas ini Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi masalah sholat? Itu praktiknya ya. Saya tidak bahas fikihnya ya, itu ada kajian sendiri ya. Yang saya bahas memperbaiki dulu alat yang digunakan. Kayak Bapak Ibu makan sayur pakai garpu, ya sulit dong. Harusnya pakai sendok. Sholat juga begitu. Sholat yang benar harus jasmani dan ruhani. Selama Bapak Ibu pakai pikiran mau metode apalagi apapun, biasanya tetap jalan-jalan. Karena alat yang digunakan salah. Paham nih? Kan simpel ya metodenya ya. Kira-kira bisa disampaikan ya ke anaknya, ke cucunya ya. Karena ini simpel, nggak susah. Baik, ini kan iman, sabar, sholat. Sholat sudah. Yang kedua Ibu ingin belajar yang mana? Saya tawarkan iman, sabar. Sabar. Baik. Berarti sekarang saya mengajarkan bagaimana caranya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Ternyata caranya dalam Al-Quran. Baik, saya tanya sekarang. Kenapa kita harus sabar? Nah, pintar Ibu. Supaya ditolong Allah. Berarti sabar itu paksaan atau kesadaran? Karena saya ingin ditolong Allah, maka saya harus sabar. Saya tanya, Ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai?
Saya ulang. Bapak Ibu itu ketika punya masalah biasanya ingin sabar atau ingin cepat selesai. Jadi sabar nggak penting. Padahal syarat Allah menolong sabar. Berarti sabar dulu baru ditolong atau ditolong dulu baru sabar. Berarti Bapak Ibu ikhtiar yang benar itu harusnya ingin cepat selesai atau ingin sabar. Harusnya ingin sabar biar ditolong Allah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu ketika punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar. Nah, ini masalahnya. Jelas ini Bapak Ibu ini? Berarti sekarang kita harus belajar. Ternyata salah satu syarat Allah menolong itu adalah sabar. Berarti sabar itu paksaan atau kesadaran? Atau gini, si fulan sakit terus dokter ngasih obat pahit sama mahal. Tetap ditebus nggak? Kenapa tetap ditebus? Karena saya ingin sembuh, maka sepahit apapun itu obat saya akan minum. Kan begitu harusnya logikanya. Paham ya? Kenapa saya harus sabar? Karena saya ingin ditolong Allah, maka sesulit apapun kesabaran, saya harus sabar. Itu kata kuncinya. Jelas? Ini Bapak Ibu ini? Baik, yang pertama, kenapa kita harus sabar? Karena supaya ditolong Allah. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Ya udah, itu nomor satu. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, kira-kira doanya dikabulkan nggak? Berarti kenapa kita harus sabar? Supaya doa dikabulkan. 2022 saya ingin naik haji Bapak Ibu. Saya daftar ke Kemenak, ternyata antrian 35 tahun. Terus saya bilang, ini kalau pakai jalur yang umum, saya 35 tahun, waktu itu usia saya 45, berarti saya 80 tahun baru berangkat. Tapi pertanyaan saya, kalau doa saya dikabulkan, saya bisa berangkat cepat nggak? Bisa. Maka saya praktek, kejadian di bulan Juni 2023, saya praktek sabar, lalu saya berdoa, ya Allah saya ingin naik haji. Apa yang terjadi? 2024 saya naik haji. 2025 saya naik haji. Kenapa? Karena doa saya dikabulkan. Kenapa doa saya dikabulkan? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau sekarang doa Bapak Ibu belum dikabulkan, pasti belum sabar. Jadi sabar itu ada batasnya atau tidak? Tidak ada kalau ingin bersama Allah. Ada kalau ingin bersama setan. Karena setan tidak ingin Bapak Ibu bersama Allah. Baik, jadi yang kedua kenapa kita harus sabar? Agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, ini terakhir. Kenapa kita harus sabar? Surat 3 ayat 142. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah nanya kepada siapa? Kepada kita semua. Bapak Ibu ingin masuk surga? Baik, tapi syaratnya apa kata Allah? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi syaratnya masuk surga apa Bapak Ibu? Sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Tapi ingin masuk surga? Tapi belum sabar? Terus pakai jalur apa? Orang dalam? Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa Allah menyuruh sabar? Satu, supaya ditolong Allah. Yang kedua, supaya doanya dikabulkan. Yang ketiga, sarana masuk surga. Pertanyaan saya sekarang, kalau saya ingin sabar, apa yang saya butuhkan? Oke, seulang. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, apa yang saya butuhkan? Mobilnya dong. Loh, teori sehebat apapun, kalau nggak ada mobilnya, bisa nggak nyetir mobil? Nggak bisa. Karena saya ingin bisa nyetir mobil, berarti saya butuh mobilnya. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu ingin sabar,
butuh pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan supaya sabar. Loh iya kan? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh istri soleha atau cerewet, Pak. Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti Bapak terima kasih atau emosi? Oke, ngerti gak nih Bapak Ibu? Karena saya ingin sabar, berarti saya butuh masalahnya. Karena Bapak Ibu bagaimana bisa sabar kalau tidak ada masalah? Al-Baqarah 155. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini enak atau tidak enak? Tidak enak, tapi cocok dengan apa? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak tuh berarti suami baik atau suami pelit? Berarti Bapak Ibu kalau ingin sabar butuh yang mana? Oke, saya tanya, Bu, sabar ya suaminya soleh, begitu? Dia ketawa. Pak, sabar ya istrinya soleha, pas nggak Pak? Tapi kalau saya bilang, Pak, sabar ya istrinya cerewet, pas nggak? Berarti kalau Bapak ingin sabar, Bapak butuh istri yang cerewet atau yang soleha? Semakin cerewet, berarti Bapak terima kasih atau emosi? Nah, ngerti nggak nih Bapak Ibu? Ternyata syarat mutlak kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh kejadian yang tidak enak. Padahal mohon maaf, selama ini kejadian tidak enak itu dianggap masalah atau sarana masuk surga. Harusnya dianggap sarana masuk surga. Harusnya dianggap sarana doa dikabulkan. Juni 2023 ada orang maki-maki saya. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi karena saya tahu ilmunya, saya bilang saya terima ya Allah. Karena engkau berjanji ketika saya sabar, doa saya dikabulkan. Akhirnya saya terima, nanti saya ajarkan bagaimana cara menerima. Lalu saya berdoa, ya Allah saya ingin naik haji. Dan saya yakin itu pasti dikabulkan. Karena doa orang sabar dikabulkan. Apa yang terjadi? Yang tadi saya jelaskan. 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Berarti saya terima kasih atau emosi? Kenapa terima kasih? Karena gara-gara dia maki-maki saya, maka doa saya dikabulkan. Berarti ketika istri Bapak marah-marah kepada Bapak, Bapak terima kasih atau emosi? Tinggal sekarang yang Bapak butuhkan caranya bagaimana kan? Agar saat pasangan kita menjengkelkan, Bapak Ibu bisa bersikap benar di hadapan Allah lalu doa kita dikabulkan. Kan begitu aja. Baik, kita mulai. Bagaimana caranya sabar? 64 ayat 11 silakan. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Bagaimana caranya sabar? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop. Ini maksudnya apa, Pak? Semua kejadian yang menimpa diri kita harus atas izin Allah atau terjadi dengan sendirinya? Coba baca lagi, Ustaz. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti kejadian dulu atau izin Allah dulu? Hah? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti kejadian dulu atau izin dulu? Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ketika ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya? Berarti izinnya kemana? Baik, saya tanya sekarang, saya tanya. Kejadian dulu atau izin dulu? Saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau salah? Kalau benar, kalau sempurna, yang wajar diterima atau marah-marah? Terima tuh ngomongnya apa? Berarti ketika ibu dimarah-marahin suami ngomongnya apa?
Kenapa Bapak, kenapa Ibu terima? Karena yang Ibu lihat bukan suaminya. Yang Ibu lihat bukan marah-marahnya, tapi Ibu lihat adalah siapa yang mengizinkan. Ternyata kalau semua kejadian yang Ibu lihat adalah Allahnya, izinnya, maka sangat wajar kita hambanya Allah menerima kejadian. Berarti menerima itu paksaan atau kesadaran? Kenapa Bapak Ibu menerima dengan kesadaran? Karena Bapak Ibu hormat kepada izin Allahnya. Gini caranya, kita praktek langsung. Oke, perhatikan. Ini latihan Bapak Ibu sama suami istrinya atau sama anak, sama cucu, sama menantu. Oke. Ya, siap ya? Mas Herul ini mau maki-maki saya. Karena saya ingin doa saya dikabulkan. Karena saya ingin bersama Allah. Berarti nanti pas dia maki-maki, saya fokusnya ke dia, maki-maki dia atau ke izin Allah. Baik, misalnya ini izin Allah di sini. Contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya izin Allah di sini. Berarti pas dia maki-maki, saya sepikiran saya ke dia atau digeser ke izin? Geser, izin. Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya terima. Jadi Ibu terima itu karena takut suami atau karena menghormati Allah? Ngerti ini Bapak Ibu ini? Nah, selama ini yang membuat Bapak Ibu emosi, ke sini atau ke sana? Dari kapan? Sampai kapan? Enggak akan bisa sabar Bapak Ibu. Jadi sabar itu menggeser cara berpikir, oh ini izin Allah. Tapi nanti dimaki-maki jangan begini ya, jangan. Maksudnya tetap berhadapan, tapi pikiran Ibu, ya Allah saya terima. Kalau Ibu Bapak terima, plong, langsung berdoa minta apapun. Misalnya Ibu dimarah-marahin suami, Ibu terima, ya Allah saya terima. Kalau plong langsung berdoa, minta suami apa? Nah, kalau Bapak dimarah-marahin istri, Bapak terima, bisa sabar, minta istri apa? Jadi sabar itu Pak, bukan diam ya, bukan menahan ya. Sabar itu menggeser cara berpikir. Yang tadinya melihat menantunya, yang tadinya melihat anak digeser kepada ini atas izin Allah. Bapak benar-benar terima taat kepada izin Allah, maka janji Allah apa lanjutan ayatnya 64 ayat 11 tadi? Coba diulang dari awal. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, sepakat ya Bapak Ibu terima dulu ya. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah. Menggunakan akal atau iman? Kalau pakai akal nggak mungkin Pak dimaki-maki, alhamdulillah Pak. Menggunakan iman karena ini izin Allah saya terima. Lalu lihat reward dari Allah Pak. Terus? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka jangan kaget ketika ibu dimaki-maki suami ibu terima, maka Allah memberikan petunjuk kepada suaminya, hati suaminya berubah. Suaminya pasti berubah. Akhlaknya suaminya tetap itu. Bapak menerima istri maki-maki, Bapak terima izin Allah, maka insya Allah istrinya berubah. Ingat ya, anak, cucu, menantu ketika menjengkelkan Bapak Ibu melihat izin Allah, Bapak Ibu terima, pasti berubah lawannya. Berarti cirinya orang sabar apa? Lawannya berubah. Berarti kalau selama ini lawannya belum berubah-berubah, berarti Bapak Ibu bukan sabar, cuman merasa sabar. Kenapa merasa? Bukan melihat izin Allah, tapi menahan. Pak Ustaz, Ya, silakan. kan ada sifat manusia. Betul. Apa kita harus selalu bersabar? Bukan. Oke, bagus. Sabar itu bukan diam ya Pak. Sabar itu kalau diam yang tadi Bapak sampaikan itu namanya pasrah. Saya tanya, Rasul itu sabar atau tidak? Tapi tetap perang nggak? Nah, perhatikan. Apakah sabar itu diam atau tidak? Baca lagi ayatnya. Kan ini ayatnya jelas. Coba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tapi setuju dulu, diterima dulu ya Pak ya. Semua kejadian diterima dulu. Terus setelah diterima apa? Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nanti Bapak bisa digerakkan apa yang harus dilakukan. Ngomongin, lapor polisi, itu nanti Allah yang membimbing. Pokoknya tugas Bapak terima dulu kejadian itu. Nanti bagaimana bersikap Allah tunjukkan lewat hati Bapak. Oh, tiba-tiba saya harus ke dokter A, ke B. Itu nanti Allah yang gerakan. Jadi bukan diam ya. Sabar itu menerima, maka setelah itu Allah bimbing hati orang-orang yang sabar
supaya masalahnya terselesaikan. Saya tanya, berarti pasti selesai atau tidak? Makanya waktu kasus saya 2008 itu, kan saya bukannya tidak ikhtiar, Bu. Saya ikhtiar habis-habisan. Cuman waktu itu tanda kutip saya tidak melibatkan Allah. Karena kan waktu itu saya nggak paham ilmunya. Akhirnya ketika dimaki-maki sama orang yang lagi hutang, saya bilang, ya Allah saya terima atas izinmu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba 2 hari kemudian, seminggu kemudian teman saya datang ngasih proyek. Itu siapa yang menggerakkan? Kenapa Allah menggerakkan? Innallaha ma'as-sabirin. Allah menggerakkan orang, Allah membimbing seorang yang sabar sampai masalah itu terselesaikan. Kalau yang Bapak sampaikan, diam itu bukan sabar, pasrah namanya. Padahal kita wajib ikhtiar nggak? Sekarang tolong dijawab. Kita ikhtiar itu selama ini niatnya ibadah atau hasil? Bapak Ibu nanti belajar ya, ikhtiar apapun harusnya diniatkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Itu nanti ada lanjutannya ya. Jadi sabar yang benar itu apa? Sabar yang benar itu pasti dibimbing Allah. Makanya leukemia jadi sembuh. Hutang 2,5 miliar jadi selesai. Suami jadi berubah. Istri jadi berubah. Akhlaknya. Tapi suami istrinya tetap bisa ya Bapak Ibu? Nah berarti sekarang tinggal latihan. Mohon maaf. Kalau saya ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan atau sparring partner. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti butuh apa? Lawan. Bapak Ibu udah punya lawan di rumah? Nah, itu latihan. Nah, kalau saya caranya dulu waktu saya di Jakarta itu pertama kali metode yang dapat, saya ketik Pak pakai print izin Allah, simpan di tembok, simpan di cermin, simpan di pintu. Jadi pas istri atau oh izin Allah. Jadi ingat terus gitu. Ya latihan, memang harus latihan Pak. Kenapa sabar itu sulit? Satu, tidak tahu caranya. Yang kedua, belum terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa, sesulit apapun insya Allah jadi mudah. Saya buktikan ya. Bapak Ibu kalau ingin pertama kali tahajud, seminggu 2 minggu berat atau ringan? Setelah 6 bulan? Kenapa? Terbiasa. Sama. Bapak Ibu tuh kalau dinasihatin sama suami, ngeyel dulu atau sabar dulu? Gitu. Ya latih ya. Jadi nanti mulailah berlatih, oh ini atas izin Allah. Cuman dalam hati aja bro. Ya Allah saya terima. Kalau tenang langsung berdoa. Tenang langsung berdoa. Insya Allah Bapak Ibu silahkan minta apapun dan buktikan. Saya tanya ya, seberat apapun masalah kalau doa kita dikabulkan selesainya. Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena doa kita belum dikabulkan? Kenapa doa kita belum dikabulkan? Belum. Jadi salah siapa? Salah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berkalian dengan kasusnya Pak Ustadz. Oh iya ya. Itu kan dalam hal kesabaran itu kan sudah bisa Pak Ustadz tanggulangi. Ya. Tetapi kan masalahnya di situ waktu itu mungkin saja Pak Ustadz hanya dimarahi seseorang misalnya. Tapi doanya itu adalah doa apa yang letaknya lunas. Itu gimana Pak? Oke. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, saya ulang dulu ya. Kata kuncinya, apapun masalahnya, Allah tuh ingin melihat sikap kita atau kemampuan kita. Kalau Allah ingin nolong, Allah tuh akan melihat sikap kita atau kemampuan kita. Kalau kemampuan kan nggak penting buat Allah. Kenapa? Karena Bapak Ibu tetap disuruh minta tolong kan. Orang minta tolong tuh mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Jadi pasti Allah ingin melihat sikap kita Pak. Nah, waktu kejadian saya kan awalnya mohon maaf ya, dimaki-maki orang yang datang lagi. Saya tanya nih, secara umum itu jadi masalah atau sarana latihan saya sabar? Secara umum. Karena saya anggap selalu jadi masalah waktu itu. Kalau saya anggap jadi masalah berarti menerima atau tidak? Kan enggak Pak. Nah waktu itu guru saya merubah mindset saya. Masalahnya tetap. Tapi sikap saya dalam menerima masalah jadi berbeda. Jadi pas saya ditagih itu, oh ini saya latihan. Akhirnya pas dimaki-maki, saya terima, saya bilang ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Enggak sekali Pak, memang harus latihan berkali-kali. Baru pertama kali kan, kayak naik sepeda jatuh lagi. Tapi saya tahu, saya harus menuju ke sana, gitu loh Pak. Cirinya saya sudah sabar apa? 13 ayat 28. Nanti Bapak Ibu akan merasakan kok. Bapak Ibu sabar atau tidak itu kan. 13 ayat 28. Apa kata Allah? Surat 13 ayat 28. Kalau kita sudah sabar tuh cirinya nggak bisa bohong masalahnya Bapak Ibu.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Bahwa semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi Bapak Ibu tuh dimaki-maki, difitnah, tenang aja nanti. Nah, ketika tenang itu berdoa langsung. Jadi masalahnya bukan langsung hilang, bukan. Tapi ada proses, saya menghormati Allah, lalu seminggu kemudian teman saya tiba-tiba Allah giring untuk menolong saya. Ya siapa? Karena memang Allah bisa mengatur itu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan ya. Jadi sabar sholat bisa dipraktekkan. Ya, kapan-kapan lagi kalau nanti saya kesini ada 7 yang sebenarnya mau saya sampaikan. Yaitu iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, ikhlas yang benar, tawakal yang benar, bersyukur yang benar, dan zikir perbuatan. Ini metodologi dasar Bapak Ibu menjalani kehidupan. Ya, karena apapun teorinya kalau tidak bisa dipraktekkan maka percuma saja. Yang ada cuma berdebat, tapi tolak ukur akhlak yang mulia jadi tidak terwujud. Paham ya Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Silakan berpraktek, silakan latihan, perbaiki kualitas sholat, perbaiki kualitas sabar, dan kita lihat Allah mulai menolong nggak? Allah memudahkan nggak segala urusan kita? Karena Al-Quran itu adalah bukti yang nyata.